Assalamualaikum, hai semuanya. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mengulas beberapa tempat seram yang sering dikenal dengan tempat-tempat angker di Indonesia. Beberapa tempat ini memiliki kisah misteri di baliknya. Cerita mitos dan keberadaan mistis lainnya menjadikan tempat-tempat ini dianggap angker. Orang-orang pun banyak berkunjung hanya untuk melihat misteri atau mitos yang ada di tempat itu. Dan tidak jarang, pada akhirnya tempat-tempat ini dijadikan objek wisata mistis oleh beberapa pengunjungnya. Buat kalian yang suka akan cerita misteri, cerita seram, ataupun mitos, tempat-tempat ini mungkin bisa menjadi salah satu destinasi untuk menguji adrenalin kalian. Untuk para mystery lovers, inilah beberapa tempat angker yang ada di Indonesia. Lawang Sewu. Lawang Sewu terletak di pusat kota Semarang, Jawa Tengah. Dahulu, bangunan megah ini digunakan sebagai kantor perusahaan kereta api pemerintah Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi markas tentara Jepang. Saat itulah Lawang Sewu digunakan sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan tahanan. Sel penjara bawah tanah di Lawang Sewu sangat pendek, sehingga para tahanan harus berjongkok. Menurut pengakuan warga sekitar, ribuan makhluk gaib mengisi setiap sudut Lawang Sewu, mulai dari pintu utama, lorong, penjara bawah tanah, hingga sumur tua, tempat membuang mayat tahanan. Asal nama Lawang Sewu. Orang-orang mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Tapi itu bukanlah nama asli sebenarnya. Di awal pembangunannya, bangunan ini justru bernamakan Belanda, yaitu Indische Spoorweg Maatschappij. Karena saya tidak bisa berbahasa Belanda, saya mohon maaf atas penyebutan nama yang salah ya guys. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya bukan berarti gedung Lawang Sewu ini benar-benar mempunyai 1000 pintu. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak sekali jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Disinilah alasan kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Lawang Sewu dulunya merupakan kantor administrasi dari NIS, yaitu sebuah perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Kantor NIS pertama berada di stasiun Semarang, tapi karena tempat itu tidak mencukupi, pemerintah Belanda akhirnya memutuskan membangun gedung baru. Pembangunan kantor administrasi NIS dimulai pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Pembangunan diawali dengan penggalian tanah sedalam 4 meter. Kemudian menggantinya dengan lapisan vulkanis yang membuat bangunan ini jadi anti gempa. Selain dijadikan kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Lawang Sewu juga memiliki sisi yang sangat kelam dan jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain memiliki lantai 1 dan 2 yang berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki lantai 3 dan ruang bawah tanahnya. Lantai 3 berupa loteng, dan ruang bawah tanahnya berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang,
Ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara yang paling kejam bagi orang Belanda. Ruang penjara berdiri pada awalnya digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan. Hal ini memaksa mereka untuk selalu berdiri, karena apabila mereka duduk, ruangan penjara akan terasa lebih sempit dan menyiksa. Tak sedikit dari para tahanan ini meninggal di ruangan karena kelelahan atau kekurangan oksigen. Penjara jongkok justru lebih parah lagi. Tahanan yang dimasukkan ke ruangan penjara jongkok dipaksa untuk berdesak-desakan dalam keadaan berjongkok karena tinggi ruangan tak sampai 1,5 meter. Dan kalian bisa bayangkan seperti apa penderitaan para tahanan yang dimasukkan ke dalam ruangan ini. Pada tahun 2013, gedung ini jadi lokasi uji nyali sebuah acara TV dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia. Bayangkan, di benua Asia. Bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu, membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur mistisnya. Mulai dari penggunaan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, hingga pertempuran antara pejuang dan penjajah Jepang yang menewaskan banyak sekali korban jiwanya. Membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian yang mistis ketika mengunjungi Lawang Sewu di siang maupun malam hari. Sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker, kini Lawang Sewu sudah berbenah. Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan yang menyeramkan. Bagi kalian yang ingin membuktikan keangkeran tempat ini, kalian bisa langsung pergi ke Semarang dan menguji nyali kalian di Lawang Sewu. Tempat wisata angker selanjutnya di Indonesia berada di Sukabumi, Jawa Barat. Misteri kamar 308 milik Nyai Roro Kidul ini berada di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu. Nyi Roro Kidul sendiri merupakan sosok mistis yang diyakini menjadi penjaga pantai selatan. Di dalam kamar tersebut dilengkapi dengan ranjang, perhiasan, serta lukisan yang terpampang besar di tembok kamar serba hijau ini. Konon katanya, bila ada masyarakat yang berkunjung ke pantai selatan dengan memakai pakaian warna hijau, maka ia akan menerima peristiwa gaib yang sangat menakutkan. Nyi Roro Kidul merupakan sosok mistis yang banyak dipercayai oleh masyarakat di Indonesia sebagai penguasa pantai selatan. Meskipun masih sulit untuk dibuktikan, sosok Nyi Roro Kidul sangat dipercayai keberadaannya. Tak heran masyarakat di pesisir pantai selatan taat terhadap larangan dan melakukan persembahan yang menyangkut dengan Nyi Roro Kidul. Bahkan, Hotel Ina Samudra Beach Sukabumi, salah satu hotel mewah di kawasan Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, memiliki kamar khusus yang dipersembahkan untuk sang ratu yang selalu berpakaian hijau itu. Kamar 308. Begitulah kamar tersebut diberikan nomor. Kamar 308 itu khusus dipersiapkan untuk sang penguasa pantai selatan. Kamar milik Nyi Roro Kidul memang dikenal dengan nomor 308. Namun di hotel tersebut, angka 308 tidak tertulis di pintu kamarnya.
Pihak hotel menuliskan kata private di pintu tersebut. Kamar tersebut boleh dikunjungi oleh wisatawan, baik yang menginap maupun yang tidak. Di dalam kamar, suasana mistis akan semakin terasa. Kamar tersebut didominasi dengan warna hijau, mulai dari cat dinding, spray kasur, hingga keseluruhan aksesorisnya. Bunga-bunga bertebaran di atas kasur dan juga lantainya. Terdapat pula bingkai lukisan Nyi Roro Kidul berukuran yang sangat besar, menjadi fokus utama di kamar ini. Di depan lukisan besar Nyi Roro Kidul, terdapat sejumlah sesajen yang dipersembahkan untuk Sang Ratu Pantai Selatan. Ada tumpeng nasi kuning, berbagai cemilan, berbagai jenis bunga, serta dupa yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk berdoa. Banyak orang yang meminta didatangkan rezeki hingga dipermudah jodoh saat berdoa di kamar ini. Rumah Hantu Darmo. Cerita tentang Rumah Hantu Darmo tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota Surabaya, tetapi juga masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga pada tahun 2014 lalu, cerita mengenai Rumah Hantu Darmo pernah diangkat ke layar lebar yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Tak sedikit warga yang pernah mendengar atau bahkan mengalami kejadian-kejadian seram di rumah besar yang berada di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur itu. Konon, rumah mewah yang sangat luas ini dihuni oleh satu keluarga. Masih berdasarkan cerita yang umum beredar, keluarga itu bisa mendulang kekayaan melalui jalur pesugihannya. Dikarenakan pesugihannya itu, maka mereka diwajibkan memberi tumbal berupa nyawa manusia di malam-malam tertentu. Awal-awal, mereka memang nyaris tak pernah absen untuk memberi tumbal sebagaimana yang sudah disepakatinya. Namun, lambat laun mereka mulai terlena dengan kekayaan dan kesuksesan yang mereka peroleh, sehingga lupa untuk memberi tumbal di malam yang sudah ditentukannya. Pesugihan lantas memberi peringatan kepada keluarga tersebut. Jika di malam selanjutnya tidak ada tumbal lagi, maka mereka sekeluargalah yang akan menjadi tumbal. Keluarga tersebut akhirnya sepakat untuk kabur ke Bali, naik kapal pribadi mereka. Tapi sebelum sampai tujuannya, kapal tersebut tenggelam secara misterius dan menewaskan seluruh penumpangnya. Dalam versi lain, 2 orang yang tidak turut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya itu adalah seorang bayi dan pembantu rumah tangganya. Saat bayi itu sudah tumbuh dewasa, ia dikabarkan rutin datang ke rumah tersebut setiap malam Jumat Kliwon. Perempuan itu tidak pernah turun dari mobilnya. Ia hanya meminta petugas keamanan menabur bunga di kawasan rumah mewah tersebut. Beberapa orang meyakini bahwa perempuan itu merupakan sang pewaris rumah hantu Darmo. Dan pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas itu dan tak ada penghuninya terbakar dan tidak diketahui penyebab kebakarannya. Pecinta misteri, sekian dulu kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Kalau kalian ingin menambahkan atau mengetahui tempat-tempat misteri lainnya, silahkan komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.